Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan terbaru daripada pergerakan XAUUSD? Langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan dari pergerakan XAUUSD ya, kita mulai di time frame weekly. Karena di time frame weekly ini adalah minggu terakhir ya, minggu terakhir dimana nantinya hari Jumat yang menjadikan penentu close daripada weekly ini sendiri, apakah akan membentuk sebuah candle turun atau akan membentuk sebuah candle naik. Dan posisi saat ini secara garis besar tren besar di weekly kecenderungannya masih kuat turun. Dan kalau kita perhatikan ya, posisi swingnya membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high sudah tersentuh ya jauh hari di area kurang lebih di 1729 ya, di area 29an. Ini menjadi lower high ya, terus kemudian pasar mengalami penurunan untuk XAUUSD sendiri. Dan saat ini tepat berada di area strong support, yaitu di kisaran 1680-an. Oke, sekarang kita lihat ya dengan posisi pergerakan di weekly ya, yang kita bahas weekly dulu nih. Di weekly sendiri sampai dengan saat ini candlenya adalah candle turun ya, ini pergerakannya turun meneruskan daripada penurunan sebelumnya. Di sini ada ekor panjang ya. Di sini ada ekor panjang memberikan informasi dorongan bahwasanya pergerakan turun menuju area 50%. Dan kalau kita ukur penurunan untuk XAUUSD ya, khususnya di time frame weekly, ini memiliki besaran ya, dari harga terendah sampai dengan harga tertingginya kurang lebih ada range 57,6 dolar. Artinya secara weekly ya, secara weekly memang sudah terpenuhi rata-rata range-nya besaran 57,61 dolar ini sudah terpenuhi. Dan apakah hari ini akan membentuk sebuah low terbaru atau high terbaru? Kalau kita ukur dari posisi pergerakan dari close penutupannya ya, dengan dia menutup range besaran 20 dolar, karena hari kemarin pergerakannya volatilitasnya sangat tinggi ya, lebih dari 30 dolar. Nanti kita ukur besarannya ya. Tapi kalau untuk hari Jumat biasanya kalau Kamisnya itu volatilitasnya gede, Jumat pasti nggak terlalu besar. Makanya kalau dia turun pun hanya menguji wilayah support di minggu ini, yaitu di 1642,23. Kalau naik pun akan menguji ya minimal mendekati area open ya minggu ini. Ini kondisinya. Tapi nanti kita lihat, karena posisi saat ini kalau kita lihat nih, perhatikan ya, bodi merah turun ya dan ekor panjang naik, ini kembali lagi di area 50% ya. Artinya sampai dengan saat ini, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin ya, pergerakan di mana XAUUSD naik turunnya ini seimbang ya. Buyer dan seller memiliki potensi kekuatan yang seimbang. Belum memberikan dampak informasi yang cukup jelas. Kalau tadinya pergerakan ini turun, dan yang sudah saya sampaikan ya, baik di analisa pagi dan review sore, dimana target saya ketika dia breakout wilayah minimal low weekly atau 38,61 ya, 8%, close mendekati area support ataupun area yang terdekat di wilayah ini. Tapi ternyata close daripada market tidak memberikan informasi yang cukup jelas dari penurunannya. Dia kembali lagi naik ya, seiring dengan indeks dolar ya, yang sudah saya prediksi memang turun ya. Dan indeks dolar setelah after berita itu keluar, indeks dolar melemah ya. Sempat naik ya, naik tapi naiknya nggak cukup besar. Tapi setelah itu dia turun sampai dengan kurang lebih jam 8-9an malam ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Nah, disitulah terjadi pembalikan
XAUUSD masuk lagi ke dalam area 61,8% sampai dengan area 50%. Dan posisinya menurut saya weekly ini akan ditutup di close di candle warna merah ya menurut saya. Karena dampak dari informasi berita semalam di mana CPI ataupun core CPI-nya di luar perkiraan ya. Jadi dari 0,4% itu naik menjadi 0,6%, berarti tinggi sekali, di mana hasil tersebut meskipun inflation rate-nya turun dan turunnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan ya 8,1%, teman turun menjadi 8,2%. Dari 8,3 ya, turunnya sangat sedikit, dan ini pasar melihatnya agresif. The Fed ya dalam menaikkan suku bunga sangat besar sekali. Karena targetnya 2% dan di hasil kemarin tidak terlalu signifikan. Nah, prediksinya seperti itu ya. Kalau dalam news yang nantinya kita lihat, keputusan The Fed besar kemungkinan agresif ya. Kalau pasar menilai dari posisi saat ini agresif dalam menaikkan suku bunga. Nah, ini yang akan menekan terus laju daripada XAUUSD ya. Tekanan turunnya cukup besar. Dan posisinya kalau kita perhatikan ya, balik lagi dengan posisi saat ini, sementara di mana candle yang terjadi saat ini memberikan informasi tekanan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Kita membutuhkan beberapa konfirmasi candle ya untuk beberapa hari ke depan supaya kita akan mengetahui apakah betul-betul turun atau betul-betul dia akan kembali lagi naik. Kalau hari Jumat ini ya, candle weekly ini close-nya jauh di bawah area open daripada candle sebelumnya ya. Ini kan jamnya kan naik nih. Open sebelumnya kan di sini nih, kurang lebihnya kan di sini ya. Di open weekly 1661.52 ini kan naiknya. Jadi kalau close-nya saat ini kan masih sementara, dia masih di atas open weekly nih. Tapi kalau hari ini dan hari Jumat ini close-nya betul-betul di bawah open weekly, maka posisi candle hijau ini sudah dimakan oleh candle merah, dan dorongan dari area inilah yang nanti memberikan informasi kuat untuk minggu depan. Menurut saya besar kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut, minimal kalau terjadi koreksi pun 50% dari pembentukan ini. Oke, sementara gambarannya seperti itu ya untuk weekly analisanya. Nanti kita lihat dan kita akan lanjut di analisa. Insyaallah Sabtu pagi saya akan bagikan lanjutannya. Dan di time frame daily, nah ini di time frame daily ya. Di time frame daily inilah yang saya maksud, di mana pergerakannya kembali lagi di area 50%. Ini ada 61,8%, ini ada area 50%. Dan tidak jauh dari posisi harga hari sebelumnya ya, yaitu di pembentukan candle bullish, di mana volatilitasnya sama. Ini kembali lagi setelah dia memakan liquidity, posisi kita stop loss kita dimakan ya, akhirnya dia menutupin gap ya, karena kemarin gapnya tinggi banget ya. Gap yang terjadi tinggi banget. Saya order stop loss atau batasan kerugian 16.58 nih, 16.58. Ternyata terjadi gap yang besar ya. Gapnya lompatannya jauh sampai dengan kisaran 165 ya, 55 52 ya area tersebut. Saya kena di 53-an stop lossnya. Tapi alhamdulillah sih waktu naik kemarin saya liquid satu posisi dan terjadi gap bawah, akhirnya kerugiannya nggak terlalu besar juga, tercover daripada kenaikan terakhir kemarin. Saya jual 0,5 dulu karena saya curiga penurunan dari kenaikan yang cukup tinggi, habis itu dia turun. Itu udah langsung saya jual, dan pas rilis berita ternyata betul-betul terjadi gap down, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, seperti itu gambarannya. Dan di time frame daily ini terjadi false break ya, gagal dia meneruskan penurunan, dia kembali lagi naik. Ekor panjang bawah lebih besar daripada ekor panjang
atas, tapi saya memprediksi bahwasanya area ini masih membentuk sebuah area konsolidasi ya. Makanya saya bilang kalau dengan posisi seperti ini untuk hari Jumat ini, ketika rencana kita kan kemarin kalau terjadi kerugian di bawah 61,8% ya, minimal kita bisa cover lagi di hari Jumat, dia akan turun besar ya, cukup menekan di area sini. Tapi market berkata lain ya, ternyata close-nya dia masuk lagi area 50%. Dengan kondisi seperti ini, yang pastinya yang bisa kita lakukan adalah taking profitnya nggak usah terlalu besar sih kalau menurut saya. Nanti itu yang saya akan lakukan, karena posisinya seperti ini kita nggak akan bisa mengukur besarannya daripada pergerakan untuk hari ini. Minimal dia harus keluar area 50%, minimal dia harus keluar dari area 61,8%. Tapi saya pastikan kemungkinan besar hari ini akan kuat ya, menguji area 50% sampai 61,8% untuk area daily sendiri di time frame daily. Oke. Sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 4 jam untuk kita lihat potensi hari ini seperti apa. Nah, ini kalau dilihat dari time frame 4 jam, sebentar ini saya akan rapikan dulu ya, karena sudah banyak garis yang cukup mengganggu yang menurut saya sudah tidak perlu kita gunakan. Sebentar, saya bersihkan dulu area-areanya. Ini yang area 50% kemarin ya. Nih ada koreksi 50%, terus dia naik dan kemudian mendekati area 1675, terjadi jump gap down yang besar, terus kemudian membentuk sebuah area support minggu ini ya, support terbaru yaitu 1642.30 ya, poin 30 saya passing dulu nih, poin 30, dan akhirnya terjadi kenaikan ya, udah bisa lihat kenaikan balik lagi 50% ya dari pembentukan candle impulsif bearish nih, dan posisinya menutup gap ya, ini terjadi gap down ya, kemudian dia naik lagi menutup gapnya ya, mendekati area 50% baru dia terjadi pergerakan yang normal, kembali lagi di posisinya mendekati area open ini, open daily ya, ini yang kita gambarkan di hari kemarin. Ini saya hapus juga untuk open daily-nya. Oke. Ya seperti ini, dan Fibonacci retracement 50% saya akan hapus posisinya, saya bersihin dulu supaya kita nggak bingung ya. Dan kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam area support minggu ini sudah berganti ya, bukan support minggu ini lagi, ini sudah terjadi support baru. Oke. Sebentar saya rapikan dulu. Ini saya bersihin dulu. Dan posisinya seperti ini ya. Oke. Mungkin ini udah cukup. Dan yang pertama, sebelum penutupan market terjadi pembentukan area sideways nih ya. Ada sideways, harga berkisaran area 50%, 1672.03, dan area support terbaru di sini ya, yaitu di kisaran 1661.88 yang mendekati area open weekly ya. Tapi di sini tetap saya akan harus tandain ini adalah wilayah level psikologi terdekat daripada harga running saat ini ya, di sini. Oke, ini akan menjadi batasan kita ya. Kalau menurut saya karena pergerakan sideways ya di area terakhir ya, di mendekati penutupan ini sejalan $9 ya, $9,19 range-nya. Jadi pastikan dulu yang pertama ketika nanti kita mau buy ataupun mau sell ya, yang pertama jika mana harga breakout di atas 50%, 1672.03 ya, di atas di sini, maka kecenderungannya akan mendorong ya minimal bergerak menuju area high ya, atau di kisaran 1680.97 di area sini akan diuji. Oke, ini tahapan pertamanya ya. Tapi kalau nantinya pergerakan di mana sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, XAUUSD memberikan respon turun ya, turun di bawah level psikologi
ya pastikan posisinya sell tapi likuidasinya area 1600 ya, 1658 ini poin 48, targetnya sampai sini. Tapi hati-hati ya, yang sesuai saya infokan tadi, indeks dolar saat ini terjadi pelemahan ya, turunnya drastis. Nanti saya akan bahas setelah saya upload XAUUSD ya, nanti saya akan bahas yang insya Allah lebih detail untuk indeks dolarnya seperti apa, karena posisinya sudah bergerak cukup jauh ya penurunannya. Yang pasti kalau indeks dolar itu melanjutkan pelemahan, yang terjadi pada XAUUSD akan terjadi kenaikan. Makanya kalau kita perhatikan, minimal area yang akan di breakout dulu di awal adalah 50%, yaitu 1672 nih, karena pergerakannya masih bergerak range ya di area 61,8% sampai area 50%. Lebihnya dari ini masih terjadi yang namanya false ya, false break. Nah ini posisinya. Oke, dan nanti kita coba cari tahu dulu ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa seperti apa pergerakannya. Menurut saya teman-teman pantau dulu selama masih bergerak wilayah 50% sampai dengan level psikologinya, yaitu di kisaran 1672.03 sampai dengan area 1663 ya, di area sini maka dia akan bergerak sideways dulu ya, sampai nantinya mana dulu yang akan di breakout. Di breakout pun saya nggak mau terlalu spekulasi terlalu tinggi ya, dalam arti memang belum ada kejelasan di market XAUUSD dengan posisi konsolidasi seperti ini. Minimal kalau dia nanti breakout di atas 50% di 1672, saya sudah ada gambaran buy ya, stop loss di bawah, target saya minimal mendekati area 1680 ya, minimal area sini dulu. Ini yang saya akan targetkan, dan posisinya kalau nantinya dia breakout di bawah level psikologi ya, di breakout di bawah ini ya, khususnya di time frame 1 jam ya, breakout maka saya akan sell, stop loss di atas, target minimal area support sampai dengan area 61,8%. Karena kalau ini terjadi breakout berlanjut ya, minimal dia retest dulu di kisaran 59 sampai 61-an ya di area sini, maka dia akan bergerak menuju area support berikutnya yaitu 1649. Nah posisinya seperti itu. Jadi ini gambarannya ya, kecenderungannya seperti ini. Jadi kalau dia nanti naik akan menuju wilayah resisten sampai dengan area 1680 dan mendekati area resisten yang terbentuk di hari sebelumnya 1683. Sementara ini seperti ini ya pergerakan dari mana XAUUSD. Jadi buat teman-teman pantau dulu area level psikologi antara 50% 1672 sampai dengan 1663.23. Secara keseluruhan untuk pergerakan hari ini ya, kesimpulannya masih terjadi area pergerakannya terjadi area konsolidasi ya. Kita masih belum mendapatkan konfirmasi lagi secara yang jelas, karena harga masih masuk dalam area konsolidasi, kembali lagi di area sini. Secara lawan daripada indeks dolar memang sudah terjadi pelemahan ya, tapi nanti saya akan bahas lagi, silakan ditonton ya di analisa indeks dolar atau di XC, karena nanti pasti akan berhubungan dengan XAUUSD. Lambat laun pasti akan berhubungan. Contoh nanti kalau indeks dolar itu tersebut dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dia mengalami pelemahan, apalagi sampai sesi Amerika, XAUUSD pasti akan nyusul. Berarti dia akan terjadi penguatan dengan target yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Oke. Jadi ini buat teman-teman semua yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya. Tonton videonya dari awal sampai akhir supaya apa yang kita sampaikan bisa menjadikan teman-teman gambaran untuk menyamakan ya presesi daripada trading plan masing-masing. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Sonafrek. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika mana ada kata yang salah, planning yang tidak sesuai. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan
zona forex itu sendiri. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.